Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farhan akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul Optimasi Flow Bahan Bakar Batu Bara pada Rotary Kiln Unit 6 PT XYZ untuk diajukan sebagai Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral kedua. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Ada 4 bahan pokok yang bakal kita bahas pada pendahuluan ini. Yang pertama adalah produksi semen meningkat 50%. Energi yang dipakai untuk setiap ton semen itu sekitar 4-5 gigajoule per ton. Yang kedua adalah kondisi operasi kilen yang ekstrim, sekitar 1000 derajat Celcius. Yang ketiga adalah kilen merupakan alat vital di industri semen dan merupakan alat dengan biaya produksi terbesar atau termahal. Dan yang terakhir adalah produk yang keluar dari kilen itu nyaris tidak bisa diperbaiki lagi sehingga kilen ini merupakan alat vital di pabrik semen. Kemudian metode yang bakal saya bahas pada kali ini yang pertama adalah datanya. Data yang kita ambil adalah kondisi operasi dan technical data. Kemudian yang kita analisis adalah datanya dengan SPSS. Kemudian yang kedua ada evaluasi, menghitung neraca massa dan energi, dan kemudian menghitung efisiensinya. Kemudian yang terakhir adalah optimasi. Yang pertama adalah menghitung air fuel ratio, yang kedua adalah menghitung expense ratio, yang ketiga adalah menghitung efisiensi, dan yang terakhir adalah meninjau keekonomisan. Di sini ada variabel bebas dan terikat yang bakal kita gunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu preheater temperatur, kilen lingkungan, dan yang kedua ada mass flow preheater, kemudian persentase das loss, kemudian mass flow batu bara preheater dan kilen, dan yang terakhir adalah excess air. Variabel terikat pada percobaan kali ini adalah massa umpan kilen, massa gas hasil pembakaran, entalpi per komponen, efisiensi kerja, dan ekivalen rasio. Kemudian ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama adalah neraca massa totalnya. Ada beberapa data yang kita gunakan sebagai input dan output pada kilen kali ini, sehingga total input pada neraca massa ini adalah sebesar 510.644,376 dengan output yang sama, sehingga selisih pada neraca massa kali ini adalah nol. Berikutnya adalah neraca energi total. Ada beberapa parameter juga. Inputnya ada panas dari umpan kilen, panas dari pembakaran batu bara, panas sensibel batu bara, panas H2O batu bara, panas dari udara sekunder, panas dari udara primer, dan panas disosiasi. Untuk outputnya adalah panas klinker, panas CO2 kalsinasi, panas H2O dalam batu bara, panas GHP, dan head loss-nya. Sehingga total input dan output pada neraca energi ini adalah sekitar 687.878.628,4, sehingga selisihnya adalah nol. Sehingga efisiensi yang kita dapatkan pada kilen kali ini adalah sebesar 82,05%. Ini adalah optimasi batu bara yang kita gunakan sebagai parameter dalam pengoptimalan kondisi flow batu bara. Yang pertama adalah grafik efisiensi dan fine coal. Di sini kita menggunakan beberapa macam flow batu bara sehingga kita bandingkan dengan efisiensi yang kita dapatkan dengan masing-masing flow batu bara. Kemudian yang kedua adalah flow fine coal dengan kilos yang dihasilkan. Dapat dilihat juga dengan beberapa kondisi flow batu bara. Semakin tinggi flow batu bara, maka kilos yang kita hasilkan juga semakin besar. Sedangkan semakin tinggi flow batu bara, efisiensi yang kita dapatkan juga makin kecil. Kemudian berikutnya ini adalah data yang kita gunakan sebagai percobaan parameter untuk optimasi. Yang pertama tabelnya adalah flow fine coal, terus juga oil fill ratio aktual, kemudian juga ada equivalent rasionya. Yang kedua ada tabel fine coal, kilos, persen kilos, dan efisiensi. Kita bakalan menggunakan parameter equivalent ratio dan efisiensi ini sebagai parameter utama untuk optimasi di grafik berikutnya. Di sini kita punya satu grafik dengan perbandingan antara
efisiensi dan flow batu bara, kemudian juga equivalent ratio dengan flow batu bara. Dari berbagai macam flow batu bara yang digunakan, di sini kita melihat bahwasanya dua parameter ini adalah berbanding terbalik antara flow batu bara dengan equivalent ratio dan flow batu bara dengan efisiensi. Sehingga di sini kita bakalan temu titik potong antara dua garis ini pada kondisi saat flow batu baranya sekitar 10.000 kg per jam dengan efisiensi kerja sekitar 90% dan equivalent rasionya sekitar 0,9. Dengan pengurangan fine coal batu bara dari 12.678,26 kg per jam ke 10.000 kg per jam, maka otomatis juga mengurangi biaya produksi rotor sehingga kita bisa menemukan kondisi keekonomisan setelah optimasi. Kita dapatkan harga batu bara pada Mei tahun 2022 adalah sebesar 275,64 US dollar per ton, sehingga pengurangan batu bara dari 12.678 ke 10 ton per jam itu sekitar 2,678 ton per jam, sehingga penghematan yang dihasilkan adalah sebesar 738,16 US dollar per jam, sehingga kita lakukan per hari adalah 259.697.877,7 rupiah per hari. Kemudian, simpulan pada jurnal kali ini adalah yang pertama, efisiensi rotary kiln pada PT XYZ pada periode 16 sampai 23 Februari 2022 sebesar 82,05%. Kemudian yang kedua adalah kinerja rotary kiln dapat dinaikkan menggunakan metode penambahan umpan, kiln, dan pengurangan fan coil yang digunakan sehingga didapatkan flow fan coil paling optimal adalah sekitar 10.000 kg per jam dengan efisiensi kerja sebesar 90% dan equivalent rasionya sebesar 0,9. Yang ketiga, dengan melakukan pengurangan fine coil ini juga dapat mempengaruhi biaya produksi sehingga pengurangannya sebesar 259.697.877,7 juta per hari. Kemudian yang keempat adalah faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi ini adalah laju alir umpan, di mana semakin besar laju alir umpan maka akan semakin besar pula efisiensi rotary kiln. Kemudian yang terakhir adalah selain laju alir umpan, efisiensi juga dipengaruhi oleh kondisi operasi rotary kiln, derajat kalsinasi, dust loss, dan suhu operasi. Terima kasih, itulah adalah paparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.